seperti pujian yang kami pujikan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dengan segenap hati menghamba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan kehendak-Mu, kami butuh Engkau mengajar dan mendidik kami. Menolong kami untuk terus belajar, memahami apa yang Engkau kehendaki. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan sungguh-sungguh menolong kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu dengan pimpinan Roh Kudus untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita telah memasuki bagian seri khotbah Kitab Esra pada pasal yang terakhir. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana memiliki hidup yang berbeda. Ya, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Kita tidak membaca keseluruhan pasal 10, tetapi saya akan mengajak membaca beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membaca Esra pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Esra 10 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Kemudian kita akan lanjut pada pasal yang ke-10 ayat 10 sampai 12. Maka bangkitlah Imam Esra, lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Lalu kita lompat pada ayat yang ke-19. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang pertobatan sejati. Kita akan sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh penginjil William minggu yang lalu.
Minggu yang lalu Los William berbicara tentang dua hal, yaitu alasan mengapa kita bertobat dan bagaimana kita bertobat. Ya. Alasan bahwa kita harus senantiasa memiliki pertobatan sejati adalah karena yang pertama, dosa itu memiliki dampak buruk yang bersifat universal. Dosa itu bukan hanya berbicara tentang hidup kita secara pribadi, tetapi dosa-dosa yang kita lakukan itu juga berdampak kepada orang-orang atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Dosa itu sedemikian merusak, ya. Dan alasan yang kedua mengapa kita perlu bertobat, karena kasih Allah yang besar untuk kita manusia. Betapa kasih dan kebaikan Allah itu dinyatakan kepada kita bukan semata-mata bergantung apa yang kita lakukan, tetapi kasihnya Ia lakukan, Ia berikan, Ia curahkan karena Dia adalah kasih. Itu adalah alasan mengapa kita bertobat, ya. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana kita bertobat, gitu ya. Kita diingatkan bahwa pertobatan kita itu dilakukan bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri, ya. Kita bertobat karena dikuatkan oleh Roh Kudus, ya. Kita dimotivasi atau didorong atau didrive oleh Injil yang menjadi pedoman kehidupan kita. Dan segala usaha kita itu kita lakukan dilandaskan oleh iman. Bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri, ya. Dan ada satu bagian di mana penginjil Yoel mengatakan demikian. Jika manusia berdosa telah dikasihi Allah, maka yang harus dilakukan adalah berterima kasih, ya. Ketika Allah itu mengampuni segala dosa kita, mengasihi kita, maka kita itu harusnya berterima kasih. Tetapi jika kita ini yang dikasihi, yang disayangi, terus-menerus berbuat dosa tanpa ada perubahan di dalam hidup kita, maka dikatakan kita adalah orang yang tidak tahu diri. Ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah menebus kita, ketika Allah menyelamatkan kita, dan kalau kita itu tetap hidup di dalam dosa, hidup di dalam perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu kita adalah manusia yang tidak tahu diri, ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mau belajar bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, pertobatan kita itu maju selangkah menjadi pertobatan yang dinyatakan di dalam perbuatan yang membuat hidup kita ini menjadi hidup yang berbeda. Berbeda dari hidup ketika kita belum bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan pertobatan tanpa perubahan hidup adalah pertobatan yang palsu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertobatan tanpa perubahan adalah palsu. Jika seseorang mengatakan bahwa dia seorang yang beriman, kita bisa melihat imannya melalui perbuatannya. Ketika seorang mengatakan dirinya sebagai orang beriman tetapi perbuatannya tidak mencerminkan imannya, maka dikatakan imannya adalah iman yang mati. Demikian juga ketika seorang mengatakan bahwa ia bertobat dari dosa-dosanya, tapi tidak nampak perubahan di dalam hidupnya, maka pertobatannya adalah pertobatan yang palsu. Ketika mendengar ungkapan ini, mungkin kita berpikir dan mulai bertanya-tanya di dalam diri kita. Saya harus bertobat seperti apa? Saya ikut Tuhan sudah bertahun-tahun. Saya sudah bertobat. Saya sudah mengaku dosa. Apalagi yang harus saya lakukan? Perubahan apa yang harus terjadi di dalam hidup saya?
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, ketika berbicara tentang pengudusan, ada sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Penebusan itu dilakukan oleh Allah satu kali untuk kita. Tapi pengudusan adalah proses yang dilakukan terus-menerus, yang pada akhirnya membuat kita terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin bertanya, perubahan semacam apa lagi yang harus saya lakukan? Saya jadi orang Kristen sudah lama. Saya sudah menjalani hidup saya baik-baik. Saya melakukan berbagai macam aktivitas rohani dengan disiplin. Saya terlibat aktif di dalam pelayanan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Hidup sudah saya jalani sebagaimana mestinya sebagai orang Kristen. Lalu perubahan macam apa lagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus saya ubah dalam hidup saya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini kita tidak lagi bergumul dengan dosa-dosa besar. Kita tidak melakukan pembunuhan, kita tidak melakukan korupsi, kita tidak melakukan hal-hal yang mencelakai orang lain. Kita tidak melakukan dosa-dosa besar yang terlihat sangat menjijikkan dan menakutkan. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan masih bergumul dengan hal-hal sepele yang seringkali tidak disadari. Hal-hal sepele yang membuat hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hal-hal yang terlihat sepele yang membuat orang lain membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau mengoreksi, kita mau mengingat hal-hal apa yang masih harus kita rubah di dalam hidup kita. Ada dua tindakan yang dapat kita pelajari dari Esra 10 ini untuk bisa memiliki hidup yang berbeda. Yang pertama, kalau kita perhatikan, Esra dan bangsa Israel ini mengakui dosanya dan memohon pengampunan dari Allah. Untuk memiliki hidup yang berbeda, itu harus diawali dengan mengakui dosa, memohon pengampunan. Kalau kita perhatikan di dalam Esra pasal yang ke-10 ini diceritakan bahwa Esra itu datang berdoa di dalam rumah Tuhan. Dia berpuasa, dia mengakui dosa-dosanya, diikuti oleh seluruh bangsa. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 itu dikatakan, maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaat menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti perkataanmu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Esra bersama seluruh bangsa datang kepada Tuhan. Mereka menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, menyadari kekeliruan yang mereka lakukan, tindakan yang tidak berkenan yang mereka lakukan. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosanya, menyesalinya dan memohon pengampunan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sangatlah penting bagi kita untuk menyadari, memiliki kesadaran akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang kita lakukan. Dan tidak hanya berhenti sampai pada kesadaran, tetapi ketika kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang berdosa, maka kita mohon pengampunan kepada Tuhan dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Berapa seling dalam hidup kita, kita itu tahu bahwa kita itu melakukan sesuatu yang salah. Dan ketika tahu, kita punya dua pilihan. Ini salah, saya memperbaiki, atau ini salah, apa-apa. Semua orang melakukan. Ini hal yang biasa.
Semua orang juga begitu. Sehingga kemudian kita itu merasa bahwa ini bukan masalah. Atau kadangkala kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Menyadari, mengakui, dan menyesali adalah sebuah proses yang perlu selalu kita lakukan di dalam hidup kita. Dan yang seringkali membuat kita terpeleset itu bukanlah dosa-dosa besar, tetapi hal-hal kecil yang terkesan remeh, yang terkesan kecil, tetapi yang seringkali membuat kita menjadi batu sandungan, yang membuat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, yang membuat kita ini nampak tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika merenungkan bagian ini, saya mencoba berpikir, apa ya hal-hal yang seringkali lolos dalam perhatian kita ketika kita melakukan, yang seringkali terlewat begitu saja dan kita anggap itu hal yang biasa. Iri hati, nggak kelihatan. Tapi seringkali iri hati yang ada di dalam hati kita itu akan muncul menjadi perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Tidak jujur, berbohong, bicara kasar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang yang sakit hati dengan ucapan-ucapan kita. Karena pilihan-pilihan kalimat yang kita gunakan ketika kita marah. Mungkin yang jadi korban istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita, pegawai kita, orang tua kita. Bicara kasar. Dan betapa sering kalau kita diingatkan, mbok nek ngomong ojo kasar-kasar. Aku ki biyen yo wis ngene, ngomong yo wis ngene. Hal-hal sepele yang seringkali melukai orang lain. Pelit, malas, serakah, sombong, rakus, pemarah, suka mendendam, suka membicarakan orang lain, tidak dapat dipercaya, alias mincela-mincle ya yang sekarang lagi in. Atau suka menggerutu dan bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan diawali dengan kesadaran akan perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian memohon pengampunan dosa kepada Allah. Memohon Allah menolong kita, memohon Roh Kudus memampukan kita untuk setiap kali mengingatkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perilaku yang terlihat sepele kadang-kadang bisa menimbulkan akibat yang fatal. Ucapan yang kasar bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Sikap yang bersungut-sungut bisa membuat bangsa Israel harus keliling 40 tahun ke padang gurun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang suka menggerutu dan bersungut-sungut. Dan sebuah buku yang saya baca itu mengatakan bahwa memang ada banyak alasan ya bahwa Allah itu membawa orang Israel itu keliling 40 tahun ya. Tetapi salah satunya adalah bahwa orang Israel ini pada akhirnya harus keliling 40 tahun di padang gurun. Karena mereka ini suka bersungut-sungut ya. Allah mengajar mereka, Allah mendidik mereka untuk belajar percaya kepada Allah. Allah mengajar mereka, mendidik mereka untuk belajar bersandar kepada Allah. Karena setiap kali mereka itu menghadapi kesulitan, yang mereka lakukan itu bukan datang kepada Tuhan, tetapi marah, menggerutu dan bersungut-sungut di hadapan Musa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berhenti sejenak, mengoreksi diri kita, mulai memikirkan perilaku-perilaku apa yang kelihatan kecil, sepele, tetapi sebenarnya sangat mengganggu.
Mari kita melihat perilaku-perilaku apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang merusak hubungan kita dengan Allah. Perilaku-perilaku apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang membuat kita kehilangan hubungan dengan Allah. Mari kita juga melihat dan mengoreksi perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan yang merusak hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita. Perilaku-perilaku yang mungkin terlihat sepele, perilaku-perilaku yang mungkin terlihat umum dilakukan oleh banyak orang, tapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan yang melukai orang-orang yang kita kasihi. Ketika seorang tua berbicara keras kepada anak-anaknya atau berbicara kasar kepada anak-anaknya, seringkali dianggap biasa tuh orang tua marahi anaknya. Tetapi kita bisa tetap memarahi dan mendidik anak-anak kita dengan kalimat-kalimat dan bahasa yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mencoba mengingat kembali perilaku-perilaku apa, perbuatan-perbuatan apa yang merusak hubungan kita dengan keluarga. Perilaku-perilaku apa, perbuatan-perbuatan apa yang merusak hubungan kita dengan sesama. Dengan tetangga kita mungkin, dengan pegawai kita, dengan rekan sepelayanan kita, dengan relasi yang berhubungan dengan kita, atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita mengakuinya di hadapan Allah, menyesalinya dan memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi tidak boleh berhenti sampai pada titik menyadari, mengakui dan memohon ampun. Ada langkah maju yang harus kita lakukan, ada sikap yang masih harus kita ambil, yaitu memperbaiki kesalahan dan kemudian mengalami perubahan. Menyadari kesalahan kita, menyadari perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Allah menjadi sangat penting. Diikuti dengan pertobatan dan memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi harus diikuti dengan memperbaiki kesalahan dan mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-19, itu dikatakan dengan memegang tangan mereka, ini bangsa Israel ya, berjanji akan mengusir istri mereka dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-44 dikatakan mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dan anak-anaknya. Bangsa Israel sadar kalau mereka ini melanggar perintah Allah, yaitu mengambil istri dari perempuan asing atau perempuan kafir yang menyembah Allah-Allah lain. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-9, kesalahan ini sudah dilakukan oleh seluruh bangsa ya, bukan hanya 1-2 orang saja gitu ya. Di dalam Esra 9 ayat 1 dan 2 itu dikatakan orang-orang awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri mereka dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi rupanya saat itu seluruh bangsa ini sudah melakukan sebuah kesalahan yang begitu fatal dan dilakukannya itu rombongan ya. Dan kemudian ketika mereka menyadari kesalahan mereka, menyadari bahwa mereka itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan atau melanggar perintah Tuhan, yaitu menikahi perempuan asing, maka mereka mengambil sebuah tindakan, yaitu mengusir istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika merenungkan bagian ini saya itu penasaran, kenapa sampai begitu keras gitu ya mereka mengambil tindakan. Mengapa Allah itu tidak mengizinkan orang
Israel itu menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau menikah dengan bangsa kafir yang menyembah Allah-Allah lain. Ketika mempelajari bagian ini, saya menemukan bahwa efek yang ditimbulkan dari pernikahan campur antara orang yang mengenal Allah dan orang tidak mengenal Allah, itu ternyata efeknya memang besar. Ya, memang secara kalau di dalam Alkitab gitu ya, dikatakan bahwa Allah itu melarang mereka menikah dengan bangsa lain supaya bangsa Israel ini tidak terpikat untuk ikut menyembah dewa-dewa atau Allah-Allah bangsa lain. Dan kalau kita melihat catatan Alkitab, kita menemukan banyak sekali catatan orang-orang yang ketika menikah, mengambil istri perempuan asing yang tidak mengenal Tuhan, itu akhirnya benar-benar terseret ikut menyembah kepada dewa-dewa lain. Dan bukan hanya itu, bukan hanya urusan ritual ibadahnya saja, tetapi perilaku kehidupan yang tidak bermoral itu juga mempengaruhi hidup mereka. Dan kenapa kemudian Allah itu juga melarang? Karena apa? Ketika menikah, keluarga, tempat anak-anak itu tumbuh dan dididik, itu akan mendapatkan pendidikan atau diajar dengan cara hidup yang biasanya dibawa oleh perempuan-perempuan asing yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu Allah melarang bangsa Israel menikah dengan bangsa kafir. Dan kalau kita mau melihat catatan firman Tuhan, kalau hari-hari ini yang ikut baca Alkitab satu hari satu pasal, ketika kita membaca bagian raja-raja atau tawar, kita melihat, kita banyak menemukan ada raja-raja Yehuda itu yang ketika menikah dengan perempuan kafir, itu kemudian mereka itu ikut menyembah Allah, dan perilaku buruk yang dibawa itu mempengaruhi mereka dan membuat mereka itu meninggalkan Allah. Dan contoh yang paling tragis itu adalah pada Raja Salomo. Kalau kita melihat awal-awal Salomo menjadi raja, dia datang kepada Allah, dia mengutamakan Allah, dia meminta kepada Allah perkenanan Allah, dan kemudian Allah itu menganugerahkan hikmat yang begitu besar. Orang setelah Salomo atau sebelum Salomo tidak ada yang seberhikmat Salomo. Tetapi ketika kita melihat akhir hidupnya, itu menjadi sangat menyedihkan, gitu ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 itu dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Apa penyebabnya? Ya, di bagian sebelumnya itu dikatakan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dapat dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Bagaimana orang seperti Salomo yang begitu berhikmat, yang dulunya begitu bersandar kepada Allah, akhirnya meninggalkan Allah. Rupanya penyebabnya adalah istri-istrinya itu membawa dia, menyeret dia, mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Esra menyadari bahwa mereka ini melakukan sesuatu yang salah, mereka mengaku dosa dan mereka memutuskan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kemudian mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Esra menyerukan pertobatan dan Esra mendorong mereka untuk mengambil sebuah tindakan. Tindakan yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu terasa sulit, menyedihkan, dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Waktu membaca bagian ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami-suami yang harus mengusir istrinya, suami-suami yang harus mengusir anak-anaknya. Tentu itu sangat menyakitkan.
Tetapi itulah dosa. Dosa selalu mengandung konsekuensi. Dosa ketika kita akan memperbaiki diri itu selalu menimbulkan kesulitan, menimbulkan perjuangan, menimbulkan rasa sakit. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Ketimbang kita memperbaiki kesalahan akibat dosa, adalah jauh lebih baik bagi kita untuk belajar hidup benar dan tidak berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan harus diwujudkan melalui perubahan perilaku. Pertobatan tanpa kerelaan meninggalkan dosa adalah palsu. Bertobat tetapi tidak ada perubahan hidup adalah pertobatan yang palsu. Janganlah menjadi orang Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Betapa sering kita ini menjadi orang Kristen tomat. Hari ini sadar, kita tobat, besoknya kumat. Hari ini sadar, kita tobat, besok kumat. Kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri ketika kita kumat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus memohon kepada Roh Kudus untuk memampukan kita agar ketika kita jatuh di dalam dosa, memperbaikinya, memohon pengampunan di hadapan Tuhan, kita berjuang belajar untuk menjadi lebih baik. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang berubah. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita berusaha memperbaiki. Kalau kita dulu pernah berlaku kasar atau terbiasa berbicara kasar kepada pasangan kita atau anak-anak kita, berjuanglah untuk belajar berkata lebih sabar. Kalau kita terbiasa membicarakan keburukan orang lain, belajarlah berusaha untuk berhenti membicarakan orang lain. Ketika kita ini mudah emosi, belajarlah untuk menahan diri untuk tidak emosi. Ketika kita ini mudah sekali berpikiran negatif kepada orang lain, belajarlah berusaha untuk berpikir positif tentang orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempunyai kesalahan-kesalahan, kita harus memperbaiki dan kemudian berubah. Kalau kita punya hutang, selesaikan hutang kita dan berhenti berhutang dan menjadi lebih baik. Kalau kita ini pernah menyakiti orang lain, mintalah maaf dan berusahalah untuk tidak melakukannya lagi. Kalau kita ini pernah menyakiti istri atau suami kita, minta maaf dan setelah itu tidak melakukan lagi. Perilaku yang berdosa atau buruk harus ditinggalkan. Berusaha memperbaiki dosa-dosa kita meskipun itu sulit, tetapi itu harus kita lakukan. Pertobatan yang tulus tidak hanya menuntut kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah, tetapi juga mengakuinya di hadapan orang lain. Juga memerlukan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Pertobatan harus diikuti dengan perubahan perilaku. Ada satu kalimat yang ingin saya bagikan untuk kita. Bisa masuk slide berikutnya. Pertobatan sejati dimulai dari pikiran. Diikuti perubahan hati yang menghasilkan hidup yang berbeda. Pertobatan yang sejati dimulai dari pikiran, diikuti perubahan hati yang menghasilkan hidup yang berbeda dengan cara yang berbeda sebagai ciptaan baru. Karena ketika kita ini sebagai ciptaan yang baru, yang lama kita tinggalkan dan kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya orang lain bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Seperti nasihat Rasul Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk mengambil komitmen menjadi pribadi yang lebih baik, agar hidup kita boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi hidup
yang berdampak bagi sekitar kita. Kita tidak akan bisa berdampak bagi orang lain jika hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa pertobatan yang sejati harus diikuti dengan perubahan hidup. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu di dalam proses pengudusan yang Allah kerjakan di dalam hidup kami. Tolonglah kami merespon dengan cara yang tepat, yaitu dengan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami untuk tidak membiarkan diri kami berkompromi dengan hal-hal yang buruk. Menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Menganggap bahwa semua orang melakukan. Menganggap bahwa itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi tolonglah kami untuk terus bertekad menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan cara memberikan persembahan. Ya, mulai minggu ini kantong persembahan tidak lagi dijalankan oleh petugas persembahan, tetapi bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dalam bentuk tunai, silakan maju untuk memasukkan di dalam kantong persembahan yang sudah disediakan. Hal ini dilakukan sebagai pilihan karena cukup banyak jemaat di KU2 yang memberi persembahan melalui QRIS gitu ya. Jadi yang memberi persembahan melalui QRIS silakan tetap memberikan persembahan lewat QRIS. Tetapi bagi jemaat yang memberikan persembahan dalam bentuk tunai bisa memasukkan amplop persembahan di kantong yang ada di depan. Amplop persembahan tidak lagi dibedakan amplop merah atau amplop biru ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan amplop merah atau amplop biru untuk memasukkan di kantong persembahan. Kemudian persembahan persepuluhan juga tetap bisa diberikan lewat QRIS dengan cara memberikan kode angka 10 di belakang persembahan perpuluhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memberikan 1 juta berarti 1 juta 10 rupiah, sehingga bendahara bisa mengidentifikasi persembahan perpuluhan Bapak Ibu gitu ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dalam bentuk tunai, masih tetap disediakan amplop persembahan persepuluhan yang dapat Bapak Ibu masukkan di kantong yang sudah disediakan. Jadi nanti saat kita memberikan persembahan, kantong sudah tidak lagi diedarkan kepada jemaat, tetapi jemaat yang membawa persembahan dalam bentuk tunai silakan maju ke depan. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pelayanan ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari terakhir berbicara tentang Kitab Esra gitu ya. Dan hari ini kita didorong untuk memiliki hidup yang berbeda. Kenapa kita harus punya hidup yang berbeda? Supaya bisa memberi dampak. Nah, salah satu cara kita bisa memberi dampak itu adalah dengan ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ya. Mungkin sudah sekian waktu pandemi, ada banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak dilakukan, tetapi 1 tahun terakhir ini pelayanan di gereja ini sudah kembali berjalan dengan normal. Membutuhkan begitu banyak anak Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan ya.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada berbagai macam bidang pelayanan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Mari segera melayani Tuhan ketika kita masih pakai Rexona. Jangan tunggu ketika kita sudah pakai Remason, ya. Tidak apa-apa pakai Remason juga kita masih bisa melayani Tuhan, tapi layanilah Tuhan ketika kita itu masih pakai Rexona, gitu ya. Artinya masih sehat, masih seger, masih kuat, gitu ya. Jangan ngomong tidak punya waktu, saya sibuk, jangan ya. Layanilah Tuhan ketika masih pakai Rexona. Jangan tunggu kalau sudah pakai Remason, ya. Mungkin banyak yang tidak tahu itu Remason, ini yang minyak-minyak itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pelayanan-pelayanan yang Bapak Ibu bisa pilih untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang rindu ikut ambil bagian di dalam pelayanan, bisa menghubungi hamba Tuhan atau penatua, ya. Nah, minggu depan itu akan dibagikan kertas semacam ini, ya. Yang isinya adalah komitmen pribadi dan juga komitmen pelayanan. Jadi minggu depan itu kita akan merayakan ulang tahun yang ke-96 dan juga perayaan Imlek. Usia 96, temanya tunggu apa lagi, ya. Mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah menerima begitu banyak anugerah. Tunggu apa lagi untuk mau berdampak, ya. Karena itu Bapak Ibu diminta untuk mengambil komitmen. Hari ini diumumkan tujuannya apa? Silakan didoakan, silakan direnungkan, silakan dipikirkan. Saya mohon pengumuman ini tidak hanya menjadi pengumuman yang sambil lalu, oh iya lo semili ngumumno ada bidang-bidang pelayanan, tapi setelah itu tidak didoakan, tidak digumulkan, tidak direnungkan. Tolong didoakan, digumulkan dan direnungkan, lalu mengambil keputusan, saya mau melayani dalam bidang ini. Saya nggak iso loh, nggak apa-apa, kita bersama-sama belajar, ya. Siapkan hati untuk mengambil komitmen dan mengambil keputusan untuk bisa menjadi jemaat yang berdampak, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang segenggam beras, ya. Apalagi ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa menjadi berdampak, ya, itu kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya kecil dan sepele, tetapi memberi dampak yang besar. Tim misi mengadakan sebuah gerakan yang disebut segenggam beras, ya. Bagi kita yang punya banyak beras, menyisihkan segenggam beras itu mungkin tidak ada artinya. Tetapi bagi orang yang tidak punya beras, punya sisa segenggam beras, itu sangat berarti, ya. Saya ingat saya dulu punya murid di sekolah Alitia, itu anaknya banyak, dia tidak punya beras, dia ngomong saya punya sisa 1 genggam beras, saya masak jadi bubur untuk makan orang serumah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan filosofi ini kita mau belajar untuk berbagi, mengumpulkan segenggam beras yang nantinya bisa dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga gereja kita, hidup kita bisa menjadi hidup yang berdampak dan memberkati orang lain. Kita lihat videonya sebentar, ya. Shalom, Jemaat GKT Nazaret yang terkasih. Kita sudah melewati seri khotbah pertama di bulan Januari 2024 yang mendorong kita untuk memiliki hidup yang berbeda dan menjadi jemaat yang berdampak. Sekarang saatnya kita mulai melatih diri menjadi jemaat yang berdampak dengan melakukan tindakan yang nyata. GKT Nazaret melalui bidang misi menginisiasi sebuah program yang dinamai Gerakan Segenggam Beras. Gerakan ini mengajak jemaat untuk menyisihkan segenggam beras setiap hari. Pengumpulan segenggam beras mungkin tampak kecil dan remeh, namun bisa berdampak besar ketika dilakukan bersama-sama oleh seluruh jemaat. Gerakan segenggam beras dilakukan dengan cara
Yang pertama, jemaat mengumpulkan di rumah masing-masing segenggam beras setiap hari per anggota keluarga. Yang kedua, pada hari Minggu, beras yang terkumpul dibawa ke gereja. Yang ketiga, beras ini diletakkan di kotak yang telah disediakan. Yang keempat, bagi jemaat yang memberikan dalam bentuk paket utuh 5 kg, 10 kg atau 25 kg dapat meletakkan langsung tanpa dituang ke kotak yang disediakan. Yang kelima, pengumpulan segenggam beras dilakukan setiap hari Minggu. Yang keenam dan yang terakhir, beras yang terkumpul akan dikelola oleh pengurus bidang misi. Pengumpulan beras akan dimulai pada tanggal 18 Februari 2020. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama belajar berdampak bagi sesama melalui hal sederhana yang bisa kita lakukan. Soli Deo Gloria. Tadi pada bagian yang keenam dikatakan beras yang terkumpul akan dikelola oleh bidang misi, dan gambar yang muncul di situ itu gudang beras, betul ya? Terjadilah padamu menurut imanmu. Itulah iman kita, bahwa beras yang terkumpul akan berjumlah besar dan bisa dibagikan untuk banyak orang.